Puskesmas Omben. Pada hari ini kami telah bersama dua narasumber dan beserta co-host saya saat ini. Tumben-tumben ada co-host, tapi alhamdulillah saya jadi ada teman buat sharing ya. Ada Bapak Wiro. Pagi. Kemudian ternyata saya juga sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, komen, share, dan bunyikan lonceng di Instagram dan YouTube kami yaitu @puskesmasomben. Pada hari ini, tanggal 1 November 2022, kami kedatangan narasumber spesial dari Puskesmas Torjun dan Puskesmas Ketapang. Benar? Nanti mungkin langsung saja memperkenalkan diri sendiri kepada rekan sehat. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan. Sebelah kanan aku dong. Sebelah kanan. Masih. Ya. Itu kan masih loh. Perkenalkan, saya Eli Maraponita. Saya apoteker dari Puskesmas Ketapang. Dan saya Aida Cahya Arafani, apoteker yang bertugas di Puskesmas Torjun. Baik, terima kasih atas kehadirannya di Sikempo. Ternyata saya pasti senang sekali bintang tamunya segar hari ini ya. Jadi Mas Viro juga semakin semangat sebagai co-host saya pada hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Torjun dan Puskesmas Ketapang karena telah bersedia menghadirkan dua orang narasumber untuk Sikepo. Benar gitu sih Ro? Ya. Iya. Langsung saja mungkin ya pada materi hari ini tentang gema cermat. Gema cermat. Jadi gema cermat itu kan kita tahunya secara global aja. Jadi tentang gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah ini saya punya data nih sebelum kita sampaikan, sebelum nanti dari narasumber menyampaikan tentang apa sih gema cermat itu. Ini saya punya data. Jadi data dari survei ekonomi nasional, lebih dari 60% masyarakat melakukan pengobatan sendiri atau kita mengenalnya istilahnya itu swamedikasi. Kemudian riset kesehatan tahun 2013 menunjukkan bahwa 35,2% masyarakat Indonesia menyimpan obat di rumah tangga, baik diperoleh dari resep dokter atau beli sendiri langsung ke apotek gitu, tanpa berkonsultasi kepada apoteker. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa ada namanya gerakan gema cermat itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Aida. Mbak Aida, silakan. Selamat pagi semuanya. Berangkat dari data yang disampaikan Mas Viro tadi, memang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu membentuk program yang namanya Gema Cermat. Kepanjangannya apa? Yaitu Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Sebenarnya gerakan ini melibatkan beberapa sektor, bukan cuma dari pihak pemerintah, tapi juga organisasi profesi, masyarakat. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan obat, bagaimana cara mendapatkan obat yang baik dan benar, kemudian sehingga tujuan akhirnya adalah penggunaan obat yang rasional, seperti itu. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam menggunakan obat, utamanya ketika mendapatkan obat. Kebanyakan kan masyarakat ketika menggunakan obat itu ya sudah diterima aja apa adanya gitu ya. Sebaiknya masyarakat ketika mendapatkan obat yaitu kita harus menanyakan 5 hal, yaitu 5O. Pertama, obat ini apa kandungannya? Kemudian yang kedua, obat ini apa khasiatnya? Obat ini bagaimana cara menggunakannya? Obat ini dosisnya berapa? Kemudian yang terakhir yang sering ketinggalan, yang sering dilupakan yaitu obat ini apa efek sampingnya? Karena itu juga penting ya, untuk menghindari adanya reaksi efek samping. Seperti itu. Memang jarang sekali yang bertanya efek samping biasanya ya. Sering dilupakan. Iya.
Mungkin bisa selanjutnya menjelaskan tentang obat sirup ya. Jadi akhir-akhir ini, belakangan ini banyak sekali yang resah terhadap berita yang telah beredar bahwasanya sirup tidak boleh diberikan kepada anak karena terkait dengan penyakit ginjal akut gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi awal mula adanya edaran tersebut, awal mula adanya pelarangan penggunaan sirup itu karena memang terjadi lonjakan kasus GGA, gejala ginjal akut itu pada bulan Agustus, yang biasanya memang ada kasus tersebut tapi hanya 1 atau 2. Cuma pada bulan itu terjadi peningkatan sampai 35. Akhirnya dilakukan penelusuran. Dan berbarengan dengan itu, pada bulan Oktober ternyata terjadi kasus yang sama di Gambia. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar kalau ada kasus tersebut. Ternyata di Gambia terjadi kasus tersebut disebabkan karena adanya cemaran pada obat-obat sirup. Nah, dari kasus tersebut akhirnya dilakukan penelusuran oleh Kemenkes maupun BPOM. Ternyata obat yang ada di Gambia tersebut tidak beredar di Indonesia. Nah, dari hal itu akhirnya dilakukan penelusuran sehingga untuk mencegah keresahan lebih lanjut yang terjadi di masyarakat, Kemenkes melakukan pelarangan tersebut untuk sementara waktu. Iya, untuk sementara waktu. Karena sampai sekarang juga kita masih mencari kan penyebabnya kenapa sih terjadi lonjakan kasus tersebut. Nah, dari 4 sirup tersebut yang beredar kan sudah nggak ada. Nah, dilakukan penelusuran beberapa sirup, sekarang kan sudah mulai keluar surat edarannya. Ada sekitar 156 sirup yang boleh digunakan sampai saat ini, dan masih dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya tidak semua obat sirup itu mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang dikhawatirkan saat ini. Karena sebenarnya dua kandungan tersebut itu tidak digunakan dalam bahan obat, baik sebagai pengencer ataupun bahan tambahan lainnya. Cukup jelas sebenarnya ya, cuma mungkin karena kita harus berkonsultasi nih karena banyak sekali pertanyaan dari tenaga sehat di rumah. Edaran terakhir dari Badan POM itu mengeluarkan sampai 6 atau 5 kemarin. Yang dilarang 3. Yang dilarang 3. Ya, yang dilarang 3. Jadi dari berapa 156 sampling sirup itu ditemukan ada 3 yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas yang dibolehkan dalam pelarutnya sirup gitu ya. Jadi yang 3 produk itu nanti bisa dicek di website BPOM atau bisa nanti dilihat di IG kita, gitu ya. Iya. Yang dilarang. Nah, sementara 150 yang lain itu dinyatakan aman. Tapi masih ini kan produk sirup di Indonesia banyak sekali. Ya, hanya 153. Jadi memang sambil menunggu itu ya sementara yang masih aman digunakan yang 152. Ya, gitu. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan. Boleh? Ini ada pertanyaan dari Nurul Komariah B. Ini dari Instagram. Pertanyaannya begini. Saya punya balita 2 tahun. Saat ini sedang batuk pilek. Lalu obat apa yang bisa diberikan jika jenis obat yang biasa saya berikan berupa sirup tidak dijual lagi di apotek? Terima kasih. Sementara sirup tidak boleh digunakan, mungkin bisa menggunakan produk-produk lainnya yang berfungsi untuk mengurangi gejalanya. Banyak sekali selain sirup, karena bisa menggunakan lega yang di dada. Terus kalau misalnya gejalanya memang belum berkurang, bisa berkonsultasi langsung dengan dokter. Karena memang rata-rata untuk obat bebas dan obat bebas terbatas
penggunaannya di atas 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun sebaiknya berkonsultasi langsung dengan dokter. Baik, Ibu Nurul Komariah P sudah mendapatkan jawaban ya. Lanjut lagi boleh? Apa itu? Tadi ada yang menarik nih. Tadi Mbak Eni menjelaskan tentang obat bebas, Iya, obat bebas. Nah, ini kan banyak nih masyarakat yang belum tahu. Belum tahu. Ya, termasuk. Ini penggolongan obat apa sih? Kok ada obat bebas, ada obat bebas terbatas? Nah, mungkin bisa dijelasin lebih lanjut lagi lebih dahulu itu apa sih? Kok ada obat bebas, ada obat terbatas, apa ada golongan obat lain? Ya, itu kan termasuk penggolongan jenis obat ya. Nah, Itu sebenarnya ada obat bebas, biasanya logonya itu hijau. Kemudian obat bebas terbatas itu ada logonya lingkaran warna biru. Kemudian yang obat keras biasanya logonya lingkaran merah, ada huruf K-nya ya. Untuk selain itu juga ada obat narkotika, psikotropika, juga ada lingkaran dengan tanda plus ya. Kemudian untuk apa bedanya? Bedanya itu adalah di cara mendapatkannya, yaitu untuk obat bebas dengan logo hijau itu bisa didapatkan tanpa resep dokter, bebas ya, bebas digunakan. Kemudian untuk obat bebas terbatas itu bisa didapatkan tanpa resep dokter, hanya dalam pengawasan apoteker ya, setelah berkonsultasi dengan apoteker. Kemudian untuk obat keras itu hanya boleh digunakan, hanya boleh didapatkan dengan resep dokter, seperti itu. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Nur Malika SW. Setelah sirup dibuka, masa kadaluarsanya jadi tahan berapa lama? Ini pengalaman pribadi juga. Maksudnya kecil ya. Jadi kayak misalkan obat sudah dipakai, kayak paracetamol mungkin ya sudah dipakai, ditaruh, udah berapa lama? Apa masih bisa digunakan lagi atau tidak ini gitu ya? Mungkin siapa? Aida, Mbak Eni? Kalau untuk obat sirup, kalau misalnya dia bentuknya sirup kering awalnya setelah ditambah air 7 hari, rata-rata yang bentuknya sirup kering adalah antibiotik dan harus dihaluskan. Jadi setelah ditambah air nggak boleh disimpan. Kadang kan kita lihat kulkas isinya macam-macam ya. Kita isinya tuh kalau di kayak makanan gitu kan, kalau ditaruh di kulkas lebih awet. Iya, benar. Jadi kalau untuk tadi antibiotik sirup kering itu setelah ditambah air hanya tahan 7 hari. Tapi kalau misalnya untuk yang pure sirup, memang dia dari awal bentuknya sirup, setelah dibuka dia boleh digunakan selama 6 bulan. Tapi tetap dengan syarat, karena kan setelah dibuka pasti terkena udara segala macam, kan pasti ada cemarannya. Tetap dilihat lagi berubahkah bentuknya, berubahkah warnanya, atau berubahkah rasa dan baunya, seperti itu. Jadi tetap untuk masa penggunaannya boleh sampai 6 bulan, cuma balik lagi, tetap dilihat lagi kondisinya masih baik atau enggak nih. Untuk penyimpanannya di kulkas atau di suhu ruang biasa? Boleh di suhu ruang, yang penting tidak langsung terpapar oleh matahari. Mungkin nggak berubah bentuk, warna sama rasa ya. Kadang-kadang tuh Tekstur juga mungkin ya? iya, kadang-kadang kita jumpain tuh yang sirup biasa, setelah ya mungkin karena penyimpanan kali ya, terus tiba-tiba jadi gumpal gitu, ada gumpal-gumpal, terus Iya, yang biasanya apa tuh warnanya rata gitu ya, tiba-tiba ada depan gitu kayak gitu. Kalau udah kayak gitu berarti harus dibuang. Oke. Mana tentang sehat sudah cukup jelas mungkin ya. Kita lanjutkan lagi. Ini ada dari Wiro Luna Foto. Obat apa aja yang bisa kita beli ke apotek tanpa resep dokter? Nah, tadi seperti yang tadi berarti obat bebas dan obat bebas terbatas tadi ya. Obat apa saja yang tanpa resep dokter? Iya, tadi berarti ya cukup ya. Berarti yang obat bebas dan bebas terbatas. Ya, oke. Selanjutnya ini dari HWK Visi. Sampai saat ini sirup apa saja yang dilarang beredarnya? Karena memang ada rekan saya juga anaknya sakit, dia
wah saya nggak bisa beli sirup, padahal dia biasanya minum sirup karena sirup sekarang katanya tidak boleh gitu. Jadi berarti harus diganti ke bentuk yang lain atau gimana gitu. Mungkin bisa dijawab, obat apa saja, sirup apa saja yang dilarang beredarnya? Untuk obat apa saja atau merek sirup apa saja yang dilarang itu sebenarnya sudah disampaikan oleh BPOM ya, ada daftar tiga obat ya, tiga obat yang sudah resmi dilarang peredarannya. Kemudian untuk obat apa saja kan tadi katanya jadinya takut ya untuk menggunakan sirup, jadi ya dikiranya semua sirup di stop penggunaannya. Sebenarnya bisa dikonsultasikan lagi kepada dokter atau apoteker untuk sirup apa saja yang sekiranya bisa digunakan. Kan tadi sudah Kemenkes sudah mengeluarkan daftar 156 obat yang sudah bisa digunakan atau diresepkan. Jadi siapa tahu obat yang biasa dipakai sudah ada di list itu, tapi ternyata takut menggunakannya, masih takut ya. Jadi berdasarkan edaran dari BPOM itu ada tiga produk yang telah dilakukan pengujian dan dinyatakan mengandung cemaran EG dan EG melebihi ambang batas. Ini diumumkan oleh BPOM tanggal 20 Oktober 2022. Jadi ada Unibaby Food sirup, kemudian Unibaby demam sirup, dan Unibaby demam drop. Nah, tiga produk ini sudah ditarik dari peredaran gitu. Jadi udah nggak boleh ya, mestinya sama di apotek-apotek juga sudah ada ya. Nah, di luar ini sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh narasumber, ya boleh. Kalau mau aman ya lihat daftar yang 150 itu ya, kira-kira gitu. Selanjutnya dari YouTube, boleh lanjut. Jadi ini dari Rosidi, pelarangan pemberian sirup kepada anak ini apakah seterusnya? Mungkin apa seterusnya tidak boleh atau sampai batas waktu kapan mungkin? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, karena memang banyak sekali merek sirup yang beredar di Indonesia, jadi memang butuh waktu untuk melakukan penyelidikan itu. Makanya sembari dilakukan penyelidikan, hasil yang didapat sambil dikeluarkan oleh kementerian. Jadi pelarangan ini sifatnya hanya sementara sampai nanti penyelidikannya selesai, GGA-nya kenapa penyebab kasus GGA-nya sudah ketahuan, kenapa mungkin nanti pelarangan itu akan ditarik lagi oleh kementerian. Berarti sifatnya sementara ya. Kemudian dari Hamdan Putra, apa ada sirup yang aman? Nah, maksudnya mungkin kalau orang yang misalkan jarang berkomunikasi atau menggunakan teknologi jarang gitu kan, misalkan di desa gitu ya, jangkauan medianya juga kurang. Sirup yang aman mungkin ada merek tertentu atau mungkin jenis tertentu yang aman untuk saat ini, jadi nggak khawatir. Mungkin ada yang tidak diperbolehkan, misalkan yang aman apa gitu mungkin. Sesuai tadi edaran yang dari kementerian, tentunya kan sudah ada 156 merek sirup yang sudah dikeluarkan. Kalau memang mungkin terbatas informasi, bisa konsultasi dan bertanya kepada tenaga kesehatan yang ada di sekitar situ. Jadi bisa ke misalkan Polindes, Pustu, Bidan Desa mungkin ya. Iya benar. Oke, dari Kusnadi Sukaris. Ini pertanyaannya mirip sama yang tadi, jangka waktu ya. Jadi sampai kapan obat sirup ini tidak dianjurkan? Gitu. Itu sama ya. Sama ya. Sementara waktu berarti ya. Kemudian dari Aisyah Imani, bagaimana anak-anak kita yang sudah kadung minum obat sirup tersebut, misalkan ada sirup tertentu tadi, akankah berpengaruh ke ginjalnya di kemudian hari? Misalkan sirup yang tidak diperbolehkan tadi, misalkan sudah terbiasa itu, sekarang akhirnya di stop, apakah berpengaruh ke ginjalnya di kemudian hari? Itu mungkin ini kekhawatiran ya dari satu pengguna obatnya. Karena ini sebelumnya pernah menggunakan sirup gitu. Iya.
sebenarnya kan yang ditarik peredarannya itu merek tertentu dengan nomor batch atau produksi tertentu. Untuk produksi yang sebelum-sebelumnya itu mungkin masih aman, ya. Kita nggak tahu. Ini yang ditarik itu adalah merek tertentu dan dengan kode produksi tertentu juga. Jadi mungkin kekhawatirannya gimana ini? Mungkin apa bisa konsultasi langsung ke dokter dulu? bisa, atau mungkin sebagai orang tua dari anak-anak kecil ya pasti khawatir, mungkin lebih memperhatikan gejala yang ditimbulkan dari gagal ginjal akut, itu seperti diare, terus muntah, biasanya demam. Lalu mungkin ketika anak-anak volume urinnya berkurang, ketika menunjukkan gejala itu sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter. Jadi insya Allah semua aman asalkan tidak ada gejala yang tersebut. Oke. Ternyata masih ada pertanyaan juga nih dari Aisyah Imani. Untuk vitamin anak yang berupa sirup, bagaimana? Berarti aman untuk vitamin? Apa masih tertentu juga atau masih? Kalau vitamin sejauh ini saya lihat di listnya itu belum ada, memang di list yang 156 156 itu belum ada tercantum. Berarti masih di masih penelitian ya. Oke, jadi mungkin untuk sementara diperbolehkan dulu atau bagaimana vitamin sirupnya ini? Sebaiknya dihindari dulu mungkin ya. Sebenarnya kan kalau GBA itu namanya gejalanya kan kalau akut itu kan dalam waktu singkat kan ya. Jadi paling lama mungkin 3 hari. Jadi harusnya kalau misalnya memang produk tersebut tidak mengandung cemaran itu, dia tidak menunjukkan gejala tersebut selama 3 hari. Ya, pada dasarnya aman, tapi kan kita tidak bisa menjamin untuk masalah. Mungkin diganti dengan yang lain mungkin untuk yang lain. Sekali kan ya benar, berarti mungkin diganti dulu ya. Karena kita nggak bisa menjamin itu, meskipun kita dulu saja berasumsi oh ini aman nih dari gejala tapi kan kita tidak bisa menyampaikan itu aman. Iya. Baik, selanjutnya ya, Laili Asiko. Kenapa baru sekarang obat ini dilarang? Dari dulu sudah beredar, artinya efek samping sudah ada dan berarti perizinan dan seleksinya tidak ketat. Ini bagaimana? Mungkin mau tanggapannya? Sebenarnya kalau untuk obat yang beredar itu pasti dilakukan pre dan post market ya. Pre dan post market itu pasti dilihat dalam jangka waktu tertentu apakah ada efek samping yang terjadi di komunitas yang menggunakan obat tersebut. Kenapa baru akhir-akhir ini gitu ya? Pertanyaan kenapa baru akhir-akhir ini? Sebenarnya karena tadi adanya peningkatan GGA tadi, gejala ginjal akut itu, adanya peningkatan itu, akhirnya kita ditelusuri apa saja sih yang menyebabkan GGA. Salah satunya adanya cemaran dietilen dan etilen glikol. Makanya dikeluarkan larangan sementara, sebenarnya larangan sementara untuk menggunakan sirup. Baik, ini ada selanjutnya. Apa ya? Kita lanjut ya. Dari Jeep Family. Apakah di apotek atau toko obat lain sudah disosialisasikan obat sirup apa saja yang tidak diperbolehkan? Sebagai ibu yang memiliki balita pasti khawatir. Ini mungkin seperti di desa gitu ya. Apakah semua apotek atau toko-toko obat, biasanya kan kalau di desa itu bukan hanya kalau orang sakit, anak sakit tidak hanya ke apotek, biasanya ke toko obat atau bahkan toko jamu. Nah, ini bagaimana? Mungkin saya jelaskan. Untuk setahu saya, Dinas Kesehatan bersama dengan lintas sektor ya, kepolisian itu sudah
melakukan sweeping ke apotek dan toko obat untuk menghindari adanya peredaran dari 3 obat yang sudah dilarang itu Artinya ya. semua pihak ini sudah berusaha memastikan ada obat-obat yang memang dilarang beredarnya sudah nggak ada lagi gitu. Berarti tidak perlu khawatir lagi nih ya. Mestinya Jadi Tretan Sehat sudah tidak perlu khawatir lagi karena memang sudah dijelaskan tadi bahwa sudah dipastikan tidak beredar. Gitu ya? Tapi tadi ada yang menarik Mbak dari pernyataannya Mbak. Kalau di desa nggak hanya ada apotek, toko obat, toko jamu, bahkan mungkin warung ya. Nah itu sebabnya makanya masyarakat kenapa harus mulai membuka wawasan, menambah pengetahuan kita kalau sebenarnya seharusnya obat itu didapatkan di apotek yang berizin, toko obat yang berizin. Jadi jangan sembarangan asal beli di mana aja lah yang ada. Belum tentu kan penyimpanannya juga benar. Terus obatnya itu sudah terdaftar di BPOM seperti itu. Jadi sebaiknya mendapatkan obat itu harus di apotek dan toko obat yang berizin. jadi kalau di masyarakat yang banyak di perkotaan ya umumnya kan sarana kesehatan itu terbatas tuh. Apotek juga belum tentu di semua kabupaten, di semua kecamatan ada. Jadi rata-rata mereka berobatnya ke puskesmas. Nah sementara sirup ini kan dilarang nih. Alternatif pengobatannya jadi pakai apa gitu, bentuk sediaannya gitu kan. Kalau misalnya sirup nggak boleh, nah terus kita pengobatannya pakai apa gitu? Kalau bentuk sediaan untuk anak tadi kan nggak hanya sirup aja, ada tabletnya. Nah tablet punya, tablet bisa, kan nggak ada nih kalau di puskesmas. Jadi pakai apa nih? Bisa diganti dengan bentuk puyer. Iya. Kalau puyer, saya pengalaman nih masih kecil dulu. Puyer ini boleh nggak sih dikasih madu atau dikasih gula gitu? Anak-anak tuh kan nggak kuat tuh biasanya, nggak mau Iya Pak, main. ya. Dan biasanya malah memuntahkan kalau Iya, malah nggak mau minum paksa-paksa nggak mau dibuang lagi. Itu gimana tuh? Bisa disediakan terpisah, boleh berbarengan tapi disediakan terpisah. Jadi monggo silahkan puyernya dilarutkan dulu pakai air, tapi di sebelahnya disediakan air gula atau air madu. Jadi nanti langsung setelah minum puyernya langsung diminumkan biar gak terasa pahitnya gitu. Mungkin itu solusinya kali ya. Sementara kan rata-rata sirup tuh kalau untuk anak-anak biasanya ada rasa gulanya gitu. ya, manis, sudah manis. Sementara kalau puyer kan pahit nih. Iya. Jadi Iya. gitu ya caranya. Ini mungkin ada beberapa mitos boleh di. Nah iya nih. Bener nggak? Nah, Jadi mitosnya nih, meningkatkan dosis obat menyebabkan penyakit lebih cepat sembuh. Jadi biar cepat sembuh, dosisnya dinaikin. Gimana itu? Nah misalkan biasanya satu gitu, kok nggak cepet. Masyarakat kan ngomongnya tuh pengennya cepet, sehari instan. udah sembuh Iya. gitu, terus Betul. satu nggak sembuh minum lagi. Nah itu gimana tuh? Itu bisa dijelasin. Ya, seperti tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya dari 5 poin bahwa pentingnya kita mengenal obat itu ada satu yaitu harus tepat dosis. Jadi dosis itu sangat penting. Obat itu bisa bermanfaat, bisa juga memberikan efek samping. Ketika dosisnya tepat, obat itu bermanfaat. Tapi ketika dosisnya tidak tepat, ketika kurang dia tidak memberikan efek. Ketika lebih dia memberikan efek samping yang sama besarnya juga. Jadi bukan aturannya bukan menaikkan dosis jadinya lebih cepat sembuhnya, tapi kita harus tetap sesuai sama dosisnya untuk mendapatkan manfaat yang tepat. Baik, Tretan Sehat itu tadi adalah pertama ya, Ya, mitos mitos yang pertama sudah dijawab bahwa itu tidak benar ya, Tidak tepat. tidak Jadi tepat. menaikkan dosis itu menjamin bahwa lebih cepat sembuh tuh enggak gitu ya. Tidak akan menjamin, bahkan mungkin efek sampingnya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dovir Bibin, apakah sirup untuk dewasa juga belum bisa dikonsumsi? Misalkan sirup Kralvat, sirup dan lain-lain. Mungkin Sama seperti tadi, kalau
sebaiknya tetap beracuan kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian. Seperti itu, 156 jenis sirup. Salah satunya kalau saya nggak salah ada sukralfat di situ. Jadi sukralfat sudah boleh dikonsumsi. Ya nanti bisa. Jadi teman-teman bisa cek langsung di edaran yang dikeluarkan oleh BPOM, karena kalau 150 saya kira kita nggak bisa. Kita ya terlalu panjang, mungkin kita satu kita absen gitu ya, terlalu panjang. Nanti bisa dicek sendiri. Nanti kita mungkin bisa taruh linknya di bawah di komentar juga bisa ya. Nanti kita kasih linknya. Ini ada pertanyaan lagi sebelum kita ke mitos. Bagaimana untuk mengetahui kondisi anak? Karena kemarin-kemarin kita sudah memberikan sirup yang dilarang itu. Tadi sudah ada, jadi pertanyaannya sama ya. Ini ada lagi dari Bapak Guntur. Jika anak sakit, setelah minum obat sirup, langsung minum susu, apakah manfaat obatnya hilang? Sebaiknya dijeda ya. Jadi kalau misalnya minum obat, sebaiknya dijeda, boleh dikasih jarak 2 jam mungkin setelah konsumsi obat. 2 jam. Jadi manfaat obatnya akan tetap, gitu ya? Iya. Berarti berpengaruh nih ya. Kalau misalkan langsung minum, bagaimana? Obat, terus langsung itu gimana tuh? Jadi banyak sekali kan kandungannya. Kadang ada yang berinteraksi dengan susu itu, ada yang membentuk helat, ada yang bisa mengurangi efektivitasnya atau bahkan bisa membentuk senyawa yang lain. Seperti itu. Makanya sebaiknya diberikan jeda waktu kurang lebih 2 jam. 2 jam. Ya, setelah konsumsi obat tersebut. bermanfaat sekali nih ya. Saya rasa ibu-ibu juga, ibu-ibu muda terutama yang menonton saat ini pasti, oh ternyata tidak boleh langsung, ternyata efeknya ini gitu ya. Banyak dari kita memang yang penting dapat obat, kita nggak perlu tahu itu obat apa, yang penting anak saya sembuh, biasanya gitu ya. Nah sekarang saatnya kita mulai aware, mungkin gitu ya. Selanjutnya mungkin kita ke mitos ya, lanjut ke mitos yang kedua. Mitos yang kedua adalah menggunakan lebih banyak jenis obat lebih manjur, lebih banyak jenisnya lebih manjur. Nah, gimana ini? Tidak tepat ya, karena penggunaan obat selain harus tepat dosis, harus tepat indikasi juga. Jadi bisa aja misalnya kita pilek kita minum obat A, B. Bisa aja dari obat A, B ada kandungan komposisi obat yang sama, yang bisa aja dosisnya ternyata dari minum kedua itu malah melebihi dosis lazim yang digunakan. Seperti itu. Nah kadang-kadang tuh kalau kita lihat iklan-iklan TV itu kan obat-obat batuk, pilek, banyak sekali tuh. Terus kita berasumsikan, so minum obat ini kombinasiin sendiri sesuai indikasi seperti yang tadi udah jelasin di awal. Jadi minum aja tuh semua bareng-bareng. Nah masyarakat kan seperti itu tuh, biar cepat sembuh. Tapi tadi penjelasannya itu tidak menjamin gitu ya, kayak apa. Jadi justru malah dosisnya jadi berlebih seperti yang dijelasin di awal tadi, malah efek sampingnya akan lebih besar. Iya. Jadi memang tidak tepat ya mitos yang kedua ini. Untuk mitos yang ketiga, obat paten atau mahal akan lebih manjur dari yang murah. Nah biasanya kalau ke apotik, saya beli paracetamol, maunya beli paracetamol yang paten. Iya. Bagaimana itu? Maunya yang mahal gitu, kalau nggak mahal nggak manjur. Iya. Itu stigma di masyarakat kan gitu tuh. Iya. Antara obat generik dan obat paten sebenarnya sama saja, karena bahan aktifnya sama aja. Misalnya paracetamol, generiknya paracetamol, patennya banyak sekali A, B, C, D, tapi isinya untuk paracetamol. Apa yang membedakan ya mereknya. Yang pertama, bisa aja juga bahan tambahannya. Kenapa sih kadang minum obat A ngefek, kadang obat B kurang efeknya, rasanya seperti itu. Bisa aja juga sugestinya yang bekerja, selain bahan aktifnya yang bekerja, sugestinya ikut bekerja di situ. Kalau misalnya dari awal kita Sudah yakin gitu sudah yakin, ya pasti udah sugestinya udah main kan.
Tapi kalau misalnya dari awal kita, kalau minum generik pasti gak sembuh Iya. nih, udah pasti gak sembuhnya duluan yang jalan gitu. Jadi meskipun efeknya terasa, cuma karena udah sugestinya dari awal gak sembuh, jadi Yang rasanya yang nggak rasanya sembuh. gak Rasanya sembuh. nggak sembuh. Padahal sebenarnya bahan aktifnya sama aja. Baik, untuk mitos selanjutnya yaitu suntik mempercepat sembuhnya sakit. Jadi apakah kalau disuntik itu akan lebih sembuh, cepat sembuh? Mohon tanya. Daripada minum Daripada oral minum ya. obat tablet misalkan. Nah, gimana tuh? Kurang tepat. Memang kalau antara suntik sama oral pasti penyerapannya jauh lebih cepat suntik, karena kan kadang suntik juga bisa yang intravena langsung ke pembuluh, penyerapannya juga. Cuma nggak semua penyakit harus diobati melalui injeksi atau suntik seperti itu. Kadang penyakit-penyakit yang sebenarnya ringan tapi pasiennya minta suntik, kebanyakan bukan disuntik obat tapi disuntik vitamin, lebih ke disuntik vitamin aja seperti itu. Jadi bukan disuntik obatnya tapi disuntik vitamin. Nah, iya memang banyak sekali di pedesaan. Terutama masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan. Asumsinya, Kalau tidak disuntik, saya tidak akan sembuh. Jadi saya sembuh kalau disuntik. Jadi walaupun dokternya memberi obat yang bagus sekalipun, vitamin yang Kalau bagus nggak sekalipun, kalau nggak disuntik dia merasa tidak akan Iya. sembuh. Gitu. Jadi sebenarnya ini mitos yang tidak tepat. Gitu kurang ya. tepat ya, kurang tepat. Karena memang kalau dari apa tadi cara penggunaan, iya memang akan lebih cepat karena dia langsung ke pembuluh darah. Kalau lewat oral, dia kan masih ada proses lambung, masih Iya. ada proses metabolisme dan lain-lain. Jadi nggak secepat yang suntik sebenarnya. Tapi sekali lagi kurang tepat gitu ya. Baik, selanjutnya makan obat dalam waktu lama bisa merusak ginjal. Oh, mungkin mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu lama ini akan Terus-menerus gitu merusak ya. ginjal. Bagaimana? Ini tepat atau mungkin dijelaskan dulu? Tidak tepat ya. Untuk konsumsi obat yang lama pasti pasien dengan penyakit degeneratif, misalnya tekanan darah tinggi, terus diabetes, itu kan pasti harus konsumsi obat lama dalam jangka waktu lama. Tapi kalau misalnya pasien tersebut mereka tidak konsumsi obat, tetap saja ginjalnya mereka pasti rusak, bukan karena obatnya, tapi karena komplikasi dari penyakitnya. Kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, tidak terkontrol, pasti juga nanti efeknya ke Pengaruh ke ginjal organ juga. organnya, Ya, ya. benar. Terus kadar gulanya juga tidak terkontrol, pasti berpengaruh ke yang lain, salah satunya juga termasuk ginjal. Memang rata-rata pengeluaran obat kan pasti lewat ginjal. Mungkin takutnya pasien, aku konsumsi obat terus nih, nanti jangan-jangan ginjalku bocor gara-gara konsumsi Nah, iya, obat. benar. Tapi kalau misalnya pasien dengan penyakit degeneratif tidak mengkonsumsi obat, mereka juga malah akan lebih berpotensi mempunyai komplikasi-komplikasi lain dan ginjalnya juga akan rusak gitu, karena penyakit tersebut, bukan karena obatnya. Baik. Selanjutnya, obat tradisional atau herbal pasti aman. Mungkin seperti jamu. Iya. Orang berpikirnya itu natural dan tidak ada efek sampingnya. Nah, ini mohon penjelasan juga nih mungkin dari salah. Kurang tepat ya mungkin. Karena obat tradisional itu kandungannya juga banyak karena dari alam, dan kandungannya itu kita tidak bisa memastikan satu persatu keamanan dari kandungan itu. Yang pasti aman adalah obat herbal yang sudah memiliki nomor registrasi dari BPOM. Kalau untuk obat-obat herbal yang belum terregistrasi itu kita patut waspada karena keamanannya belum terjamin seperti itu. Kalau misalkan obat yang godokan atau rebusan itu bagaimana? Kalau untuk obat godokan mungkin bisa dikonsumsi untuk sehari-hari, hanya mungkin diperhatikan lagi adalah takarannya. Takarannya juga harus sesuai, karena kalau takarannya tidak sesuai itu juga
bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Dan yang jelas kalau misalnya untuk obat herbal pasti klaimnya bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengurangi gejala. Nah ini yang memang harus ditekankan. ini harus ada ya. Jadi herbal itu memang tadi fungsinya Mengurangi gejala, bukan menyembuhkan. Mengobati sakitnya, Bukan mengobati sakitnya, jadi mengurangi gejalanya. Baik. Mungkin kalau untuk sehari-hari seperti yang sudah disampaikan, misalkan sinom gitu kita bikin sendiri. bukan kayak untuk menjaga Iya, kesehatan. menjaga imunitas mungkin ya. Oke. Ini yang terakhir, mitos terakhir. Vitamin adalah kebutuhan esensial untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Jadi mungkin vitamin ini harus atau wajib untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Ya, atau mungkin lebih tepatnya gini ya. Apa kita tuh perlu Iya. vitamin tiap hari gitu? Atau bagaimana? Sebenarnya kan sumber vitamin yang terbesar itu dan terbaik itu tetap nomor satu adalah dari makanan. Jadi mungkin kita memenuhi asupan vitamin dari makanan terlebih dahulu, kecuali orang dengan keadaan tertentu yang mungkin kebutuhan vitaminnya belum tercukupi dengan adanya makanan, dengan asupan makanan, bisa ditambah dengan ada mengkonsumsi multivitamin seperti itu. Ya, jadi memang bukan satu-satunya ya, dan Iya. tidak perlu tiap hari. Iya. Jadi yang paling penting adalah apa yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi gitu ya. Dan juga saya selipkan germas dan PHBS. Ya. Jadi memang seperti germas itu kan makan buah dan sayur, benar kan? Kemudian juga aktivitas fisik, kemudian olahraga, ya kan? Kan kalau kita hanya diam gitu saja kan kayak otot juga kan butuh bekerja untuk kekuatan badan kita, kesehatan kita. Kemudian pemeriksaan secara berkala. Jadi kalau seperti yang tadi telah disampaikan, penyakit degeneratif, apalagi ya, kita perlu sekali untuk selalu cek kesehatannya, gitu kan? Maksudnya misalkan tekanan darahnya berapa, misalkan kadar gulanya, dan lain-lain itu kan harus gimana? dikontrol gitu kan ya. Jadi itu perlu pemeriksaan secara berkala. Baik, mungkin ada yang ditambahkan. Pak Wiro juga mungkin ada pertanyaan tambahan atau ada yang ingin disampaikan? Enggak. Sebelum kita mengakhiri nih. Mungkin ada closing statement. Ya, Ini silakan. atau ada tentang keduanya boleh. Keduanya boleh Ya. tentang Atau pesan juga nafsu. buat kelihatan sehat nih, atau tips. Mungkin pesannya kalau misalnya memang teman-teman mencari informasi, pastikan sumbernya itu yang terpercaya yang pertama. Terus semisal ada pertanyaan atau ada hal yang ingin dikonsultasikan, silahkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang ada di sekitar teman-teman. Terutama untuk obat mungkin bisa silahkan berkonsultasi dengan apoteker. Jadi tanya obat, tanya apoteker. Aida Menambahkan ya untuk masyarakat mungkin kedepannya lebih aware tentang bagaimana cara menggunakan obat ya, mendapatkan obat juga di mana untuk menjaga terjamin obat itu aman, penggunaan yang benar, tepat dosis, tepat indikasi sehingga untuk mengurangi adanya efek samping. Tadi itu 5O. Iya, saya kira harus ingat 5O tadi ya. Oke, baik rekan sehat, kita sudah menyampaikan pertanyaan dari Tretan Sehat semua yang telah diajukan kepada kami. Jika ada pertanyaan tambahan bisa kirim direct message ke kita. Ini ada pertanyaan tambahan dari Dr. Benny. Terima kasih dok ya sudah bertanya. Ini ada pertama, efektif mana, puyer atau sirup? Jawabannya satu, bukan tergantung. Dokter Benny pinter banget nih. Dua, dosis di sirup berdasarkan usia, bukan berdasarkan berat badan. Tanggapan Anda bagaimana? Padahal BB anak tidak sama. Iya. Oke, keep dulu. Tambah satu lagi.
Ada berapa pertanyaannya? Ada 3. Ya, Langsung ya? Langsung? Ya, boleh diambil. yang ketiga, pemanis yang ada di sirup apakah aman bagi kesehatan? Seperti yang kita tahu, obat sangat pahit. Sampai bisa manis, pastinya kadar pemanisnya sangat banyak. Silakan dari yang pertama, efektif mana, puyer atau sirup? Efektif mana puyer sama sirup? Untuk efektifnya sebenarnya sama aja. Mau puyer Efektif. sama-sama efektif, mau puyer boleh, mau sirup boleh. Dengan catatan puyer itu yang digunakan adalah tablet-tablet yang bisa digerus. Kan ada beberapa tablet yang tidak bisa digerus. Misalnya tablet dengan tanda SR, itu kan sudah rilis, dia pelepasannya perlahan, itu nggak boleh digerus. Atau omeprazol, lansoprazol, kalau teman-teman tahu di dalam kapsul itu dia butiran-butiran kecil, itu juga tidak boleh digerus karena itu nanti bakal menghilangkan efektivitas obat tersebut. Jadi kalau antara sirup dan puyer sebenarnya sama-sama efektif, asal saat melakukan pembuatan puyer perlu dilihat lagi tablet yang digunakan itu boleh digerus atau tidak. Oke, berarti ini jawabannya tidak tergantung kan ya? Karena ada syaratnya. Sama-sama efektif. Sama-sama efektif. Yang kedua, disirup berdasarkan usia, bukan berdasarkan berat badan. Dosis. Tanggapan Dosis relasi. Anda bagaimana padahal BB anak tidak sama? Jadi memang sebaiknya untuk dosis anak menggunakan berat badan. Tetapi kan berat badan itu beragam, jadi tidak mungkin di brosur kita nyantumin untuk berat badan sekian, dosisnya sekian, berat badan sekian, dosisnya sekian. Itu kan sangat, pasti brosurnya jadinya berlembar-lembar gitu kan. Dan konsumen juga bingung Nah iya, jadinya memang ada rentang lazim untuk penggunaan dosisnya, penggunaan dosis anak. Jadi biasanya menggunakan rentang lazim dosis. Oke. Dosis lazimnya tuh biasanya Dosis yang lazim. diambil yang ini sih, diambil yang apa, yang umum lah gitu, yang umum yang sudah disesuaikan. Secara umum lah dosisnya bisa diberikan anak umur sekian atau sekian, itu BB-nya sekian. Dan mudah dibaca untuk orang awam mungkin, Iya, gitu betul. ya. Jadi pembacanya juga lebih mudah dosisnya. Oke, yang ketiga, pemanis pada sirup. Manis tuh. Pemanisnya kadarnya sangat banyak ini. Bagaimana pendapatnya? Untuk pemanis ketika memproduksi obat itu tim di industri itu sudah melakukan formulasi. Jadi sudah ada resepnya, ada takarannya. Pemanis yang aman rentangnya itu berapa sampai berapa, Kadarnya berapa. kadarnya berapa. Dari rentang ini nanti dicoba sudah sampai mana nih yang sudah mencapai tingkat kemanisan yang diinginkan gitu. Kalau untuk di luar rentang itu sudah pasti tidak mungkin. Jadi sudah pasti ada di rentang aman penggunaan pemanis dalam sirup. Dan sebelum beredar pun biasanya pasti sudah melalui uji coba Iya, terlebih betul. dahulu kan sebelum dipasarkan. Semua produk saya rasa Harus seperti itu mendapatkan kan. izin edar juga dari BPOM. Nah, BPOM kan sebelum mengeluarkan izin edar juga harus menguji dulu gitu. Jadi untuk memastikan bahwa obat yang akan beredar ini aman dikonsumsi publik. Benar sekali. Oke, tadi pertanyaan terakhir ya. Sudah cukup? Cukup. Baik, tadi saya berjanji untuk ada 2 orang yang mendapatkan giveaway dari kami. Baik, saya minta tolong narasumber untuk membacakan siapakah. Yang pertama dari Instagram. Dari Instagram ada Atas nama Nurmalika SW. Yeay, terima kasih sudah bertanya dan selamat mendapatkan apa dari kita? Giveaway dari kita? Iya. Gitu. Sesuatu ya, rahasia ya. Nanti Jadi- untuk yang punya akun Nurmalika SW silahkan DM ke IG kami ya. Kami tunggu DM-nya. Kemudian yang kedua dari YouTube. Yang beruntung adalah
Atas nama Hamdan Putra. Yeay, terima kasih sudah bertanya dan selamat. Ditunggu juga ya DM-nya ke kami. Baik, Lanjut. sudah itu saja dari kami. Terima kasih banyak kepada narasumber hari ini. Memang telepon dari jauh-jauh, satu di Udah lah. Ketapang nih. Ketapang kesini berapa jam? 2 jam. Dari Ketapang ke Omben, dari Torjun ke Omben. Terima kasih sekali lagi. Kita berharga sekali ya. Ini kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Iya, bisa kolaborasi lagi di tema yang berbeda Iya, betul sekali. dan waktu yang berbeda pula. Semoga selalu sehat narasumber kita hari ini. Baik, sampai sini dulu Tretan Sehat. Semoga tayangan kita pada hari ini bermanfaat dan membuat kita menambah wawasan kita tentang penggunaan obat dan juga tentang gema cermat tadi. Iya, utamanya memang kita berharap dengan podcast ini kekhawatiran masyarakat soal sirup tadi udah terjawab gitu ya. Iya, jadi semoga ibu-ibu terutama ini sudah tidak khawatir lagi akan memberikan obat jenis apa untuk putra-putrinya yang sedang membutuhkan obat atau vitamin gitu ya. Baik, Tretan Sehat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tetap ikuti Instagram kami, follow, kemudian juga komen, like, share, dan bunyi loncengnya diklik ya sampai berwarna abu-abu di YouTube kami Puskesmas Omben. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Ada yang lupa gitu. Jadi kalau Tretan saya pengen mengusulkan kita mau bahas apa gitu ya di si Kepo gitu, teman-teman bisa komen aja di situ nggak apa-apa. Bisa komen, bisa DM, boleh gitu ya. Jadi nanti kita bisa mana yang memang apa ya, Lagi trending, lagi viral, dan kita memang bisa itu jadi keresahan orang Iya. banyak, kita akan angkat sama-sama gitu ya. ya. Jadi bukan hanya usul, tapi juga saran, kritik bisa Ya, boleh. langsung sampaikan ke kami. Baik, mohon maaf apabila ada sikap atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.